Enggak lah. Jadi artinya begini, untuk mengukur kesejahteraan itu dalam terminologi sosiologi ya, dia tidak hanya diukur dari data-data kuantitatif, misalnya angka pertumbuhan naik, apalagi naiknya tidak terlalu signifikan ya, masih stagnan di 5% begitu, kemudian angka kemiskinan turun, bukan di situ kalau mau melihat kesejahteraan. Karena sesungguhnya kan dinamika ekonomi itu termasuk pertumbuhan dan kesejahteraan itu tidak hanya dilihat dalam konteks yang kuantitatif begitu, tapi juga harus dilihat dalam konteks yang lebih sosiologis. Bahwa proses ekonomi itu dari produksi, distribusi sampai konsumsi itu dia bukan hadir di ruang yang hampa, tapi dia hadir di ruang sosial, di mana ada problem-problem sosial yang lebih kompleks dan rumit. Misalnya kita melihat data orang yang mengalami gejala sakit jiwa misalnya, seperti yang dirilis oleh Kementerian Kesehatan, itu kan mengejutkan. Ada data menyebutkan 50 juta, ada yang menyebutkan 28 juta orang Indonesia mengalami gangguan jiwa misalnya. Kemudian kita melihat tren dari angka bunuh diri misalnya. Itu trennya naik, Mas. Tahun 2021 itu lebih dari 600 orang bunuh diri. Tahun 2022 lebih dari 800 orang bunuh diri. Tahun 2023 itu 1.200 orang bunuh diri. Tahun 2024 1.400 orang bunuh diri. Dan tahun sekarang juga naik. Oke, kenaikan itu artinya bisa kita dalam logika bahwa tekanan ekonomi semakin besar. Luar biasa. Dalam perspektif sosiologi ya? Betul. Faktor yang mengakibatkan angka bunuh diri naik itu adalah faktor ekonomi. Jadi kita nggak bisa bahwa pertumbuhan ekonomi naik atau angka kemiskinan turun itu kemudian disebut sebagai indikator kesejahteraan. Karena lebih kompleks dari itu. Ini belum kita melihat hal lainnya yang menyangkut kehidupan sosial, hubungan sosial antar keluarga, antar masyarakat dan seterusnya yang diliputi dengan satu relasi sosial yang tidak sehat. Dan itu faktornya juga ekonomi. Jadi menurut saya ini perlu ada instrumen yang lebih kompleks untuk melihat tingkat kesejahteraan masyarakat. Tidak hanya angka itu tadi ya? Tidak hanya angka. Siap.